Pemirsa, setelah ditetapkan jadi tersangka, kasus suap izin proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kaunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kaunang dan ayahnya HM Kaunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Taruna Faryadi yang sempat kabur dan tabrak petugas KPK saat ditangkap akhirnya menyerahkan diri. Taruna Faryadi tiba di gedung KPK Jakarta Senin siang. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Utara Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Mereka kabur kemana, Pak? Sampai nabrak petugas KPK, Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK, Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Korps Adiaksa. Sebelumnya pada Kamis 18 Desember lalu, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Penapitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Faryadi. Namun Tri Taruna Faryadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Tersangka Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan di rutan KPK selama 20 hari sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyatakan KPK akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut. Beberapa perkara yang memang belum tuntas dan belum diselesaikan di tahun 2025 bukan karena faktor apapun, tetapi murni karena untuk kecukupan alat bukti. Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan
BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Jadi lambat sedikit, tapi harus pasti. Pemirsa, MNC Media bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi pengisian sistem perpajakan terbaru Cortex. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong aktivasi akun Cortex wajib pajak para karyawan MNC Media untuk mempersiapkan laporan SPT tahun 2025 menjelang penerapan Cortex secara penuh pada awal tahun 2026. Karyawan MNC Group menghadiri sosialisasi pengisian sistem perpajakan terbaru atau Cortex oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Auditorium Tower 1 MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada karyawan terkait penggunaan Cortex dalam melaporkan SPT tahun 2025. Para karyawan juga dapat melakukan registrasi akun pajak dan otorisasi kode sistem yang ada di web Cortex, agar para jajaran direksi dan karyawan MNC Group tidak terkendala saat melakukan laporan SPT tahunan. Dengan penjualan hari ini, setiap karyawan tadi sudah bisa mengaktifkan Cortex-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa Cortex ini akan efektif per tanggal 1 Januari 2026 untuk pengisian SPT. Jadi memang kita dorong kepada setiap karyawan supaya bisa memiliki Cortex dan tidak mempersulit mereka sendiri pada saat pengisian SPT 2025 yang dilakukan 2026 nanti. Ya, memang aktivasi akun wajib pajak ini merupakan hal yang harus dilakukan sebelum wajib pajak melaporkan SPT-nya yang nanti bisa dilakukan di awal tahun mulai tanggal 1 Januari 2026. Karena tanpa mengaktifasi akun wajib pajaknya, wajib pajak sudah pasti tidak bisa melaporkan SPT tahunannya melalui Cortex. Aktivasi akun wajib pajak menjadi syarat utama dalam pelaporan SPT tahunan melalui Cortex dan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kualitas data perpajakan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya di Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan.